Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anlatifah Syahar dengan NPM 2111100134430058. Saya akan mempresentasikan tentang pasar barang dan pasar uang. Pengertian pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara dalam penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kegiatan ekonomi yang tergolong pasar barang. Pertama, pasar barang nyata atau real. Pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk fisik yang jelas. Contoh, pasar Kebayoran Lama dan pasar Senin. Kedua, pasar barang abstrak. Pasar yang menjual produk tidak terlihat secara fisik. Contoh, pasar komoditas atau komoditi yang menjual barang semu seperti pasar karet dan pasar tembakau. Teori Keynes tentang pasar barang. Kelebihan produksi secara umum bisa terjadi. Kelebihan permintaan ini terjadi bila permintaan masyarakat akan barang-barang atau jasa tidak cukup kuat. Investasi tingkat bunga dan pasar barang. Hubungan antara tingkat bunga dan investasi yang direncanakan diilustrasikan oleh kurva permintaan yang melandai turun. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah pula tingkat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga untuk mempertimbangkan pengaruh hubungan ini terhadap pengeluaran agregat yang direncanakan. AE. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor hutang luar negeri. Pasar uang menurut Keynes, motivasi transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Motif transaksi timbul karena dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar, ada kebutuhan untuk menyelesaikan transaksi lewat penggunaan uang. Uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk tujuan ini tergantung pada pertama, volume transaksi yang dijalankan, dan kedua, tingkat harga umum. Keynes seperti kaum klasik menganggap bahwa volume transaksi erat hubungannya dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksikan, yaitu output aggregate dan atau GDP real. Fungsi pasar uang sebagai perantara perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek, sumber modal bagi perusahaan yang akan melakukan investasi, penghimpunan dana, surat-surat yang berharga jangka pendek sebagai perantara bagi investor yang berada di luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan Indonesia. Sebagai sarana alternatif, lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan. Keterkaitan antara pasar barang dengan pasar uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat output, pendapatan agregat meningkat. Jumlah transaksi yang memerlukan penggunaan yang meningkat pula. Pendapatan yang ditentukan di pasar barang memiliki pengaruh besar untuk atas permintaan uang di pasar uang. Belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.